وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang mentakdirkan segala takdir yang berhikmah kepada kehidupan kita semua dan juga kehidupan seluruh makhluk hidup, dan memberikan hikmah, kebaikan, dan juga rahasia-rahasia yang kemudian Allah Ta'ala beritahukan kepada kita yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya dari takdir. Dan itu semua adalah kebaikan bagi orang beriman, namun keburukan bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik atau orang-orang yang suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk meneruskan kajian rutinan kitab Fiqih Al-Asma Al-Husna versi terjemahan, yang mana kitab ini dikaryakan oleh Al-Badr Hafizahullah. Namun sebelumnya Anda menyampaikan tentang masalah Ustadz membahas kitab ini atau membahas kitab itu di tanah air ini, terutama di Kabupaten Bekasi ini. Perlu sekali kita mengetahui betul-betul kenyataan yang terjadi di skenario dakwah atau lapangan dakwah di Indonesia, terutama di area Jabodetabek. Anda pribadi menekankan agar kita semakin memiliki kesadaran dan awareness, yaitu kewaspadaan akan subhat-subhat yang dihembuskan sebagian dari orang. Syubhat ini bisa berupa syubhat ilmiah, hal-hal yang samar dari segi ilmu sehingga membuat keraguan dan kebimbangan di tengah kaum muslimin atau di tengah ahlus sunnah, atau syubhat berupa tikaman-tikaman kepada para masyayikh, para guru, para asatidzah dan para ulama kita atas nama dakwah, dari beberapa individu yang mungkin membutuhkan porsi untuk tampil,
Namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada kita dan siapapun yang berhak mendapatkannya. Ya, mana kadang-kadang guru-guru kita atau syekh kita itu dijelekkan, direndahkan. Padahal para masyayikh kita ini sudah berusaha untuk menjelaskan yang mereka ilmui sesuai dengan manhaj salaf, dan para masyayikh kita ini sudah badlul juhud, yaitu mengerahkan segala upaya dan energinya untuk mengajarkan kepada para asatidzah dan kaum muslimin tentang tariqud dakwah, cara berdakwah dan manhaj dalam beraqidah dan lainnya dari ilmu syar'i yang bersifat asasi, yang kemudian oleh para asatidzah yang berguru pada para masyayikh ini, kemudian kami para asatidzah dan para asatidzah yang berguru pada para masyayikh ini, mereka pun kemudian menjajakan kepada kaum muslimin dan ahlu sunnah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Namun sebagian dari pihak berusaha mendiskreditkan para masyayikh ini dan juga para asatidzah, dan beberapa dari orang ini juga berusaha membahas beberapa kitab yang dikaryakan oleh para ulama kibar yang telah wafat, yang melegenda dengan ilmu mereka dan amal saleh mereka. Ketahuilah bahwasanya tidak semua yang mengupas kitabnya Syekh Abdul Razak itu berarti benar orang ini sepakat dan setuju dengan Syekh Abdul Razak dalam beberapa perkara usul dan aqidah. Belum tentu. Ya. Tidak semua yang membahas kitab Syekh Utsaimin berarti beliau semanhaj, berarti orang ini semanhaj dengan beliau. Belum tentu orang yang membahas atau membuka kajian kitab Ustaz Yazid misalnya, kitab-kitab Ustaz Yazid dibahas, belum tentu orang ini setuju dengan Ustaz Yazid. Belum tentu. Kadang-kadang, dan itu sangat tercium aromanya, kadang-kadang itu bisa menjadi kamuflase atau talbis, kepura-puraan untuk membunglon dan juga memberikan citra kepada sebagian dari ahlu sunnah bahwasanya pemateri atau pengajar ini semanhaj dengan penulis. Namun hakikatnya ini adalah fitnah, musibah juga, dan keterpedayaan yang perlu ditanbih, karena di Bekasi ini tanpa kita sadari manusia mulai berkubu-kubu antara sesama ahlu sunnah ataupun selainnya, yang membuat kericuhan semakin mendalam dan kita tidak bisa lagi konsentrasi belajar lebih dalam lagi. Maka ikhwas sekalian, niat ini kitab terjemahan dari Syekh Abdul Razak, terjemahan dari kitab Syekh Abdul Razak, cetakan misalnya Pustaka Darus Sunnah. Apakah semua yang bekerja di perpustaka ini adalah orang-orang yang setuju dengan Syekh Abdul Razak? Belum tentu. Sebagian dari mereka pekerja, orang biasa. Maka kita tidak bisa mengatakan oh orang ini recommended karena dia mencetak atau dia berkontribusi dalam percetakan kitabnya Syekh Abdul Razak. Belum tentu. Atau karena di masjidnya ada kitab Syekh Abdul Razak misalnya, oh berarti ini sunnah di masjid ini. Belum tentu kan. Begitu juga dengan guru-guru yang mengajarkan beberapa kitab yang itulah kitabnya ahlu sunnah atau para ulama ahlu sunnah, maka itu belum tentu satu manhaj dengannya. Sebagian dari para ustaz dari kalangan harakiyin misalnya pergerakan itu kadang memakai kitab Syekh Utsaimin dalam masalah-masalah fikih taharah, masalah waris dan semisalnya, tapi giliran masalah yang justru mereka berada kesalahan mereka padanya, maka kitab Syekh Utsaimin
dilalaikan, nggak dipakai. Ya, maka kita berusaha, kita membahas kitab-kitab yang kita berusaha untuk mengamalkan isi kitab tersebut dengan izin Allah, dan juga kita berusaha semanhaj dengan ulama yang menulis kitab tersebut. Di antara kitab Fiqh Al-Asma Al-Husna. Mungkin bisa agak majuan ikhwan, antum agak maju karena ini takutnya makin banyak kemudian sebelum kita masuk ke materi sebenarnya. Kameranya apa kelihatan, Pak? Oh ini. Itu soal yang dikamerain meja, Pak. Bukan, saya kena, Pak. Saya kena juga, Pak. Oh iya lah. Baik. Kita lanjutkan dengan permulaan, dengan kita melanjutkan kajian rutinan ini dengan pembahasan masih di antara nama Allah Ta'ala Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Ya, saya mulai mungkin dari halaman 153 saja. 153 dari kitab Fiqh Al-Asma Al-Husna, tentang atau mendalami makna dari nama Allah Ta'ala Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Ya, kita mulai dari halaman 153 ya, insyaallah. Sahamlah. Terakhir ini udah sekian lama. Ada yang tahu nggak terakhir kita pembahasan di mana? Al-muhim, yang penting ilmu udah gitu aja. Ya, lanjutin aja. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak dalam versi terjemahan, keberadaan Allah sebagai sang pencipta semata adalah bukti yang jelas akan wajibnya manusia mengesahkan dan menyerahkan semua ibadah kepadanya saja. Gimana, Pak? 109. Enggak, Pak. Itu kapan itu? 119. Oh, enggak itu jauh sekali. Bukan, Pak. Ya. Dan menyerahkan semua ibadah kepada Allah saja. Demikian pula dengan keberadaannya sebagai yang membentuk rupa, yaitu Allah Ta'ala membentuk rupa, musawwir, membentuk rupa, adalah bukti yang terang bahwa wajib bagi manusia untuk mengikhlaskan ibadah dan mentauhidkan Allah. Ya, eksistensi Allah yang membentuk rupa. Rupa di sini bukan hanya rupa manusia saja, melainkan segala bentuk, segala rupa. Ini merupakan bukti yang terang bahwa wajib bagi manusia untuk mengikhlaskan ibadah dan mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi, di sini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir atau surat Mu'min, Al-Mu'min, surat Ghafir ayat 64 sampai 65, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah lah yang menjadikan untuk kalian apa? Bumi. Jadi al-ard itu lakum. Dengan adanya harful jar la di sini, lakum li, yaitu lakum untuk kalian. Jadi bumi ini diciptakan untuk manusia sebenarnya. Ya. Bukan untuk jin, ya jin ada ya. Di bumi ini jin itu ada. Bahkan samping antum mungkin jin itu. Nah, ada nggak jin samping antum? Insyaallah. Coba aja nengok. Ya. Nah, tapi bumi ini Allah ciptakan untuk manusia.
Keberhakan kepemilikan tanah, kebun, ladang itu milik manusia dengan sertifikatnya secara formal atau secara pengetahuan umumnya orang bahwasanya tanah atau ladang ini milik fulan, maka ini milik fulan, manusia. Maka tidak ada bagian dari muka bumi ini yang kita boleh mengakuinya milik jin tertentu, nggak boleh, nggak ada. Milik malaikat tertentu tidak. Ini tanah milik manusia dari sisi kepemilikan duniawi yang pada asal dan hakikatnya semua milik Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah Ta'ala kata Allahul ladzi ja'ala lakumul arda. Ya, semisal rumah Quran ini ya, ini wakaf atau milik, mungkin kontrak atau sewa, saya tidak tahu, tetapi ini ada pemiliknya misal. Maka lakum, milik kalian, yaitu silakan kalian bertasarruf, memiliki perbuatan atau memanfaatkan apa yang kalian miliki. Ya, ini sebagai pemuliaan dari Allah kepada manusia. Nah, ja'ala lakumul arda qarara. Qarar yaitu tempat menetap. Jadi qarar, ard ini Allah jadikan sebagai qarar. Qarar itu tempat menetap. Makanya kita itu menetapnya di bumi. Tidak ada orang tinggal di langit. Pun kalau ada ke satelit misalnya dari NASA atau lainnya, itu pun bukan untuk bertempat tinggal di sana. Melainkan pasti nanti juga kembali ke bumi. Dan kehidupan di sana tidak akan bisa normal. Ya, jadi al-ard ini qarar, sebagai tempat tinggal, qarar lakum, buat kalian. Allah sediakan kok. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bina. Bina makna bina di sini saqf, yaitu atap. Jadi atap kita itu langit. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, lalu membentuk kalian dan memperbagus rupa kalian. Jadi Allah Ta'ala sawwarakum, Allah yang membentuk kalian seperti ini, wajahnya seperti ini, tangannya seperti ini, kulitnya seperti ini, warnanya seperti ini. Dan fa ahsana suwarakum, dan memperbagus rupa-rupa kalian, surah kalian itu diperbagus oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana juga di surat apa? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu udah bagus, bentuknya bagus gitu loh. Tapi mungkin ada yang damim, yaitu manusia yang mungkin tidak cantik dan tidak ganteng lah. Ya, dibilang jelek nggak tega, dibilang ganteng nggak mungkin juga misalnya. Ya. Maka sejelek-jeleknya manusia pun masih disebut apa? Fa ahsana suwarakum. Allah mau perbagus bentuknya. Enggak, yaitu kerupaannya, dari bukan hanya wajah, ada tangannya, kakinya, bentuk tubuhnya. Itu hal yang baik, bagus. Kalau misalnya kita bandingkan dengan binatang, tentu manusia yang paling sempurna. Kalau dibandingkan dengan penampakan jin, tentu manusia lebih sempurna. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala telah merezekikan kalian dari hal-hal yang thayyibat, hal-hal yang baik. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Ta'ala Rabb kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha suci Allah Rabb semesta alam. Jadi tabarak bisa maknanya maha suci, taqaddas bisa juga maknanya maha agung dan lainnya. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Dia adalah yang maha hidup, tiada yang berhak disembah melainkan dia, maka ud'uuhu, kalau engkau tahu dia itu maha hidup, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Yaitu ud'uuhu di sini sembahlah Allah semata. Ya, ud'uuhu di sini yaitu sembahlah Allah oleh kalian Allah Ta'ala dengan mukhlishina lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan, mentuluskan terhadap Allah Azza wa Jalla ad-din. Ad-din di sini maknanya amal. Mukhlishina lahuddin
Ad-din dalam kalimat mukhlishina lahuddin itu din di sini maknanya amal. Ya. Di sini din maknanya amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makanya amal. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbil alamin. Jadi perintah di sini perintah untuk bertauhid kepada Allah dalam seluruh ibadah. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Maha Hidup. Dan perintah untuk berdoa hanya kepada Allah. Karena kita tahu Allah Ta'ala Maha Hidup. Yang mana kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat hidup yang Allah, sifat hidup yang ada pada Allah itu tidak sama dengan sifat kehidupan yang ada pada manusia atau makhluk Allah Azza wa Jalla. Karena kehidupan sifat hidup Allah Azza wa Jalla tidak diawali dengan ketiadaan. Tidak pernah terjadi padanya pingsan atau tidak akan diakhiri dengan kematian. Itulah Allah Al-Hayyul Ladzi la yamut, tidak akan mati. Sementara sifat kehidupan makhluk, maka itu sifat kehidupan yang terbatas. Diawali sebelumnya dengan ketiadaan, ketidakhidupan. Dan mungkin di tengah-tengah kehidupannya ada tidur, itu manusia. Dan diakhiri dengan kematian. Ini kehidupan yang tidak kamil, tidak sempurna. Hanya kehidupan Allah Ta'ala, hanya kemahahidupan Allah Ta'ala yang sempurna dari sifatnya, yaitu sifat kehidupan. Ketika kita tahu itu bahwa Allah Ta'ala Maha Hidup dan Allah Ta'ala kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari memiliki urusan dengan makhluknya, maka beribadahlah dan berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla surat Ali Imran, di surat Ali Imran awal-awal ayat ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang yusawwirukum, dialah Allah Ta'ala yang mentaswir, yaitu membentuk kalian dengan bentuk makhluk hidup, membentuk kalian dalam rahim. Kaifa yasha. Kaifa di sini menunjukkan bagaimana. Rupanya terserah Allah Azza wa Jalla, yang sesuai kehendak Allah. Maka bentuk-bentuk manusia, kalau misalnya bentuk dari segi size atau ganteng atau tidaknya, keaslian ganteng atau cantiknya, atau tidak ganteng tidak cantik, semua itu merupakan efek dari perbuatan Allah Ta'ala taswir, yaitu membentuk sesuai kehendak Allah. Misalnya kenapa kok kamu ada tai lalat di dekat hidung? Ya nggak tahu kan? Ya itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Nggak ada orang merencanakan harus berapa tai lalat dia. Ibu-ibu nggak ada yang merencanakan, ya Allah berilah tai lalat 3 lah di pipinya 1, di dekat bibirnya 1, sama di lehernya 1. Nggak ada yang bisa merencanakan itu. Hanya Allah Ta'ala yang menentukan. Itu baru masalah tai lalat. Kemudian sebagian misal ada yang giginya gingsul misal. Kenapa kok ada gingsul giginya? Gingsul kadang-kadang ya membuat tambah manis orang ini kelihatannya gitu. Kok bisa gitu loh. Saya pengen dong kayak gitu. Ya nggak bisa. Kita pengen kayak gitu, kita berarti harus mengubah gigi kita berarti kan. Yang tadinya rata udah bagus, kemudian digingsulin supaya terlihat lebih manis. Maka ini merubah ciptaan Allah, nggak boleh. Ya. Dan hal-hal lain. Itu banyak sekali detail dari apa yang ada di fisik kita, dari anggota tubuh, yang kalau kita amati dan kita tadabburi dan tafakuri, kita akan mendapatkan ini semua sesuai dengan masyiah Allah, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau di iklan-iklan dahulu kan kulit Santi tak seputih Sinta, kalau nggak salah ada iklan-iklan seperti itu zaman entah tahun 90-an atau 2000-an awal-awal. Ya, ada yang ingat gak? Tapi sekarang iklan-iklan itu menginginkan bahwasanya perempuan itu harus berkulit putih misalnya, dan itu menjadi simbol kecantikan dan semisalnya. Akhirnya ada lotion untuk memutihkan gitu loh, supaya putih. Tapi kalau memang aslinya coklat atau mungkin hitam legam,
ya khalas gitu loh. Itu dari Allah Azza wa Jalla. Mau diputihin atau dipakai cat sekalian waterproof dan semuanya, ya tetap aja seperti itu. Karena huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dari sejak rahim Allah sudah membentuk. Seperti ini orangnya, seperti ini wujudnya. Allah yang mentaswir. Sekarang ada teknologi USG, ya. Pak Yogi, USG kepanjangannya apa, Pak? Apa? Sonografi, ultra sonografi. Itu hanya untuk kehamilan atau untuk ronsen dan misalnya masuk itu? Bukan hanya untuk kehamilan saja, untuk melihat di balik kulit gitu ya? Masya Allah. Itu teknologi yang dulunya gaib bagi kita. Memang kata Allah Ta'ala, Allahu wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala mengetahui apa yang di dalam rahim. Dan itu dulunya gaib bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ini zakar atau unsa, ini laki-laki atau perempuan. Kemudian dengan USG kadang-kadang itu, oh ini laki-laki apa ya gitu misalnya. Memang itu tidak absolut, tidak pasti itu 100% benar itu akan laki-laki, karena mungkin bisa aja itu hanya ijtihad dan kelihatannya kok ini kelihatan zakarnya, tapi boleh jadi itu salah. Boleh jadi ya. Karena itu bagaimanapun ijtihad. Tapi yang absolut ada bayinya kelihatan, iya ada bayinya kelihatan. Kemudian denyut jantungnya juga bisa dilacak dan dideteksi oleh peralatan modern. Masya Allah. Di situ ya kita serahkan ilmu ini kepada ahlinya. Tetapi efeknya kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat dan kita tafakuri. Bentuk dari bayi tersebut, apalagi ada USG level yang tinggi yang saya pernah di suatu lift di daerah rumah sakit Permata Cibubur atau mana gitu, saya lihat di lift tersebut ada menyediakan, rumah sakit tersebut menyediakan jasa USG, tapi yang sampai bisa kelihatan warna kulitnya Pak, gitu, benar kan ya? Itu sampai kelihatan wajahnya itu kelihatan, dan malah justru nggak lucu lagi kalau kelihatan wajahnya, karena kelihatan kayak mbah-mbah gitu, kayak malah justru nggak lucu lagi gitu loh. Ya, Masya Allah gitu. Warnanya, warna kulitnya menuju ke putih atau ke coklat itu, Masya Allah. Ya dari situ kita tafakur. Huwallazi yusawwirukum, Allah yang yusawwir, yang membentuk, mentakwin kalian wahai manusia di rahim, dan juga seluruh binatang makhluk hidup seperti itu. Dan itu terserah Allah mau bagaimana. Ya. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak cukup kita mentafakuri semua ini, melainkan kita harus mengalokasikan dan mengorientasikan ibadah kita kepada Allah dengan kalimat la ilaha illahu. Tiada yang berhak disembah selain Dia. Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi orang kalau dia tafakkur, baik tafakkur alam terbuka atau tafakkur tentang makhluk-makhluk apapun itu, hal itu tidak boleh kita yaitu berhenti di tafakkur saja, melainkan tafakkur kita itu harus berefek pada apa? Ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Allah mengharamkan kepada hamba-hambanya dari menggambar makhluk yang bernyawa. Menggambar di sini ya, wallahu a'lam, yang lebih tepat gambar kamera yang kita hanya tinggal klik, maka itu tidak termasuk taswir yang diharamkan. Wallahu a'lam. Ya. Gambar kamera, baik kamera ini atau kamera handphone, yang kita tinggal gitu, klik. Karena kita tidak sedang menggambar. Memang kita sedang take a picture, mengambil gambar, istilahnya begitu, taswir. Dan memang bahasa Arabnya taswir ya. Tetapi istilah taswir versi modern tidak sama dengan istilah taswir versi
bahasa versi pemaknaan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Nanti akan kita bahas nanti insyaallah. Karena di dalam menggambar makhluk yang bernyawa terdapat unsur penyerupaan terhadap penciptaan Allah, yaitu penciptaan Allah terhadap makhluk hidup, dan juga terdapat jalan pembuka bagi kesyirikan dan kesesatan. Di dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah para penggambar, al-musawwirun. Zahirnya hadis ini mengancam dengan ancaman kepada mutlak seluruh dari orang yang menggambar. Tapi maksud dari musawwir di sini musawwir yang khusus, yaitu menggambar gambar makhluk hidup dengan lengkap berbentuk fisik makhluk hidup. Yang menunjukkan kelengkapan itu adalah apa? Yaitu wajah, dengan kelengkapan wajah, itu yang dimaksud. Ya, adapun kalau misalnya menggambar selain dari wajah atau tidak ada wajahnya, maka Allah alam itu tidak apa-apa. Di dalam keduanya juga disebut, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah." Orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah yang menyerupai penciptaan Allah terhadap makhluknya, yaitu menggambar makhluk hidup. Di dalam keduanya juga disebut dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'irah." Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang meniru penciptaanku? Maka hendaklah mereka menciptakan sebiji jagung atau biji-bijian atau sebiji gandum." Yaitu tumbuh-tumbuhan, silakan gambar tumbuh-tumbuhan. Dan pada zaman Nabi SAW tidak ada kamera. Pada zaman Nabi SAW istilah taswir, menggambar itu adalah yaitu melukis dengan tangan. Seperti itu. Kalau sekarang tidak harus seperti itu. Sekarang dengan cukup pencet, cukup ketik ini, maka berhasil merekam gambar, baik diam maupun bergerak. Di dalam keduanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat, serta dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan, yaitu gambar makhluk hidup. Ini berarti sudah berapa hadis? 4 hadis yang merupakan ancaman dan menunjukkan bahwasanya penggambar wajah makhluk hidup dengan tangannya, maka ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar dan dosa besar yang mengerikan azabnya. Di dalam hadis yang terakhir ini terdapat penjelasan akan sifat azab pada para penggambar pada hari kiamat, yaitu dia diperintahkan untuk meniupkan ruh dalam gambar yang dia gambar, sedangkan dia tidak akan sanggup untuk melakukannya dan dia akan terus diazab karena itu. Tayyib, wallahu alam. Gambar yang dimaksud adalah yaitu pertama yaitu membentuk berhala atau semisalnya, ya, bentuk-bentuk manusia, atau yang yaitu membentuk dengan bentuk fisik, ya, sebagaimana orang-orang di zaman jahiliyah membentuk berhala. Atau yang kedua yaitu melukis dengan lukisan yang berupa gambar makhluk hidup secara utuh, terutama kepala secara utuh. Masuk di dalamnya batik-batik yang di situ jelas gambar kucing atau macan atau burung yang lengkap kepalanya. Ya, burung yang lengkap kepalanya. Ya. Dan lain-lain dari gambar-gambar itu yang dibentuk, ya, dengan lukisan. Kan kalau misalnya
batik tulis itu kan pakai canting dia kan membentuk, itu termasuk. Karena menggambar dengan tangan langsung, tidak memotong, tidak menekan saja. Ya. Atau yang ketiga, membentuk gambar melalui aplikasi. Termasuk. Ini termasuk menggambar yang akan ada ancamannya. Contoh, misal terutama yang muda-muda mungkin suka main game misal. Kemudian misal itu game apa? Nggak tahu mana game apa ya. Coba Khalid sebutkan game yang menggambar apa? Nggak tahu. Sama berarti kita. Antum tahu nggak game? Misalnya game bola atau game apa gitu, antum bikin pemain. Ngerti nggak bikin pemain? Make a player gitu. Jadi bikin pemain, antum yang bikin pemainnya gitu loh. Nanti game itu akan menyediakan beberapa fitur bikin pemain. Seperti apa bentuk kepalanya, alisnya seperti apa, pipinya tuh tirus apa tembem apa sedang apa, pipi bulldog atau gimana. Itu dibuat bisa itu. Ada game-game seperti itu. Memang game itu tujuannya bukan untuk gambar, bukan, tetapi make a player gitu loh. Bikin pemain sendiri atas nama antum. Ya, misal nama antum siapa? Burtukol misalnya. Antum bikin pemain namanya Burtukol. Ya. Tahu nggak Burtukol apa artinya? Hah? Jeruk ya misalnya. Ya. Kemudian kulitnya warna apa? Dibentuk gitu. Dulu pakai PS gitu, pakai kayak gini-gini dulu. Sekarang kan ya sama pakai gini-gini juga berarti ya sekarang ya. Dibentuk. Nah, editing seperti ini termasuk taswir. Karena dia ada tahwil dan ada usaha untuk mengubah-ubah. Ini seperti melukis. Begitu juga dengan game-game melukis. Kalau misalnya game-game melukis ini disuruh melukis orang, ini termasuk. Maka sebagian anak misalnya masih balita atau berapa usia, itu jangan disodorkan padanya game-game makhluk bernyawa kalau bisa. Walaupun agak susah memang. Tapi yang buruk yang sesuai dengan apa yang ada di hadis ini dari ancaman, yaitu misal game-game yang merangkai gambar yang tadinya tercecer, misalnya puzzle gitu, untuk dirangkai menjadi suatu gambar anjing, gambar monyet, atau gambar orang. Ini sebenarnya termasuk karena ini ada usaha untuk membuat sesuatu yang tadinya nggak kelihatan menjadi kelihatan makhluk hidup. Maka ini sama dengan menggambar. Wallahu a'lam. Atau menggambar langsung dengan dia nulis gini di krik gitu kan, dibentuk oleh dia wajahnya. Ini termasuk gambar. Ya, di aplikasi. Maka membentuk player-player seperti ini masuk. Taib. Bagaimana kalau misalnya yang keempat? Yaitu kita editing. Mengedit gambar foto yang sudah jadi di handphone. Editing itu ada beberapa macam. Ada editing cuman di masalah mengadjust, yaitu istilahnya? Saturation, brightness, contrast, ya, vignette, ngerti yang kayak gini? Itu saturasinya saja, gelap atau bercahaya apa? Nah, yang seperti ini masih boleh, insyaallah. Ya, menta'dil namanya ta'dil lah dari segi cahaya, brightness gitu loh, keterangan fotonya kurang terang gitu. Maka kalau dari segi ini mudah-mudahan masih tidak masalah insyaallah. Faham nggak ya seperti ini? Kan ada tuh fitur di foto kita di handphone misalnya, cekrek gitu kan. Wah, kurang terang nih fotonya, di brightness-nya ditingkatin. Iya. Atau fotonya ini kurang berwarna nih, saturation-nya ditingkatin misalnya. Ya, atau diubah warnanya. Tapi pengubahan warna ini tidak mengubah hakikat orang ini, gitu loh. Adapun kalau diubah warnanya, misal orang ini warna kulit coklat, kemudian antum gua jadi ungu. Nah, ini termasuk nggak boleh ini. Ini termasuk taswir karena di sini ada usaha untuk
membentuk makhluk hidup. Apalagi kalau di dalam ini editingnya. Tapi bagaimana kalau misalnya ada perbuatan abas dan sia-sia seperti apa? Apa ya yang bikin cantik tuh apa ya namanya? Istilahnya apa sih kalau di HP itu bikin cantik, yang bikin kamera jahat itu apa tuh? Anda nggak pernah sih make hal kayak gitu karena percuma, Anda nggak bakal cantik juga. Apa namanya ya? Yang kamera jahat itu loh yang disebut kamera. Masya Allah. Tenang ibu, tenang. Jangan marah ibu, saya hanya menjabarkan hukum bu. Beauty Plus. Iya, Beauty Plus. Itu mungkin cuman ketik cek gitu kan? Apa namanya? Kan tinggal mengaktifkan itu, nggak harus diubah-ubah dengan tangannya. Jadi kamera itu secara sendirinya membeauty wajah orang ini. Yang tadi kelihatan jerawatan, tiba-tiba kelihatan mulus misalnya. Ya, yang ya pokoknya beauty di beautify ya. Maka yang seperti ini adalah hal yang termasuk main-main dan dikhawatirkan masuk ke dalam menggambar yang diharamkan. Karena apa? Karena mengubah hakikat dari gambar orang ini menjadi gambar lainnya, menjadi bentuk lainnya, menjadi lebih beda. Maka sebaiknya dihindari. Yang seperti, walaupun mungkin ini lebih ringan daripada yang tadi bikin sendiri, ya edit sendiri. Ya ini yang edit adalah sistemnya. Sebaiknya dihindari. Begitu juga dengan game atau aplikasi yang kalau kita pakai cermin di HP gitu ngeliat kayak gini, kita akan melihat wajah kita ada kucingnya, ada kumis kucingnya misalnya, terus tiba-tiba wajah kita berubah menjadi pocong misalnya. Yang ini seperti ini hindari, ini taswir. Dan juga ini main-main yang tidak ada manfaatnya sebenarnya. Ya, sebaiknya hindari. Misalnya di negeri kita kan banyak membentuk patung Buddha, patung manusia. Apakah pembuatnya termasuk dalam kategori Patung kuda di mana Pak? Patung kuda. Di negeri kita kan banyak orang membuat patung. Oh iya. Patung Buddha, patung manusia gitu. Apakah orang yang mengerjakan itu termasuk dalam? Itulah justru seperti itulah Pak ini maksud. Orang yang membuat patung justru itulah pada asalnya taswir. Justru itulah penyebab dilaknatnya kaum Nabi Nuh, kaum nabi lainnya. Justru itulah asalnya berhala tuh kayak gitu Pak. Walaupun ya ini enggak untuk disembah, tapi ini hanya untuk hiasan, kan begitu, atau pajangan. Ini sama. Justru itulah asalnya seperti itu, membuat patung. Ya membuat figur berfisik dengan semennya, dengan apa, dibuat bebek, patung dan sebagainya. Inilah. Ya. Tapi kan kurang sempurna, enggak seperti aslinya. Emang dikira dulu berhala itu mirip dengan asli manusia. Kalau kita lihat kan yang di foto-foto lawas dulu, orang-orang dulu seperti di piramid Mesir, ya kan, itu kan ada gambar-gambar orang-orang zaman dulu tuh. Kemudian ada juga gambar-gambar balok patung yang muka doang gitu kan, ya kan, muka, mata, hidung, kemudian mulut, ya. Nah itu termasuk. Justru itulah pada asalnya seperti itu gambar itu, gitu loh. Baik gambar dengan lukisan tangan atau gambar dengan kerajinan tangan, itu sama semua. Baik kecil maupun besar, itu semua sama. Ya. Dan kalau kita nggak membentuk itu, tapi kita membelinya sengaja, maka ini juga dosa. Karena kita tidak mengingkarinya, malah justru kita menyetujuinya. Berbeda halnya dengan apa? Dengan boneka atau mainan yang memang untuk anak-anak. Maka wallahu alam, kalau untuk perempuan boneka diperbolehkan kalau bisa, yaitu tidak serupa dengan makhluk hidup aslinya, kalau bisa. Ya. Boneka nggak apa-apa insyaallah untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki nggak boleh. Adapun mainan anak-anak untuk laki-laki seperti tentara-tentaraan atau apa ya namanya kayak itu,
maka lebih baik dihindari, walaupun mungkin sebagian ulama meringankan hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, tapi hari-hari gini kita susah untuk lepas dari gambar-gambar. Terutama anak-anak susah lepas dari gambar, dari tas mereka, bahkan bedong mereka atau pampers mereka, nggak bisa lepas dari gambar. Ya enggak. Pampers tapi gambarnya misalnya gambarnya misalnya bayi beruang. Itu kan gambar juga itu sebenarnya. Tapi ketika gambar tersebut bukan gambar yang diangkat atau dimuliakan, maka hukumnya berarti gambar yang direndahkan, maka nggak masalah insyaallah. Malaikat tetap bisa masuk ke rumahnya. Begitu jemaah. Adapun ketika gambar itu gambar yang dimuliakan atau diagungkan atau diangkat atau memang untuk dipajang, maka inilah yang membuat malaikat tidak masuk. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Ya begitu jemaah sekalian. Kita nggak bisa lepas dari gambar saat ini. Ya, karena beli apapun bergambar. Atau beli rinso aja bisa bergambar. Beli pampers, beli apalagi, beli apapun. Ada aja gambar sekarang. Duit aja bergambar. Dan seterusnya. Ya. Beli tas buat anak, nggak ada yang nggak bergambar. Beli baju buat balita susah, ya nyari polos susah. Nyari yang polos susah. Ya, rata-rata ada gambar Hello Kitty, ya, dan seterusnya. Ya, qadarullah, seperti inilah sekarang. Ya, padahal anak-anak itu tanpa gambar itu pun mereka tetap hidup kok. Ya, taib. Jadi itu yang kita harus perhatikan, bahwasanya masalah menggambar makhluk yang bernyawa itu ada ancamannya. Ya, nah itu berbahaya bagi orang yang melakukannya. Kemudian 3 nama ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Al-Bari. Al-Bari adalah nama yang khusus bagi Allah. Maka tidak boleh memutlakkan nama tersebut untuk selain Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Maka tidak boleh seseorang bernama Al-Bari gitu aja, nggak boleh. Ya. Tapi Abdul Bari boleh. Adapun Bari sebuah kota di Italia, maka ini beda lafal. Bari beda ya. Karena makna dari Al-Bari yaitu yang mengadakan sesuatu setelah ketiadaan, dan hal ini adalah sesuatu yang khusus bagi Allah. Allah yang mengadakan dan menciptakan dari ketiadaan. Adapun Al-Khaliq dan Al-Musawwir, maka jika dimutlakkan hanya untuk Allah saja, sebagaimana firman-Nya di surah Al-Hasyr, Al-Khaliq ya, dan juga Al-Musawwir. Namun jika keduanya dipakai secara terikat, maka boleh digunakan untuk makhluk, seperti dikatakan bagi orang yang membuat sesuatu bahwa dia menciptakannya. Taib. Jadi misalnya seseorang mengkreasikan kardus misalnya, ya, dia menciptakan kardus, iya, menciptakan kardus itu. Menciptakan di sini bukan tidak sama dengan sifat menciptakan milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi sebaiknya hindari lafal menciptakan ketika dinisbatkan untuk makhluk. Sebaiknya hindari, karena dikhawatirkan itu membuat orang salah paham. Ya. Taib. Oleh karena itu, dilihat dari sisi ini, maka boleh memutlakkan nama Khaliq, yaitu menciptakan, kepada hamba. Sebagaimana dalam firman Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, dialah sebaik-baik yang menciptakan. Pencipta yang paling baik, yaitu yang paling baik dalam membentuk dan merancang. Barang siapa yang tidak memahami akan perincian ini, maka dia akan jatuh dalam kesalahan dalam pembahasan ini. Mungkin dia akan menolak pemutlakan nama Khaliq dan Musawwir kepada makhluk, meski dari sisi tadi. Atau mungkin juga dia akan menetapkan bagi makhluk apa yang khusus bagi Allah, yaitu kesendiriannya dalam penciptaan dan pengadaan semua makhluk yang kecil maupun yang besar. Allah Ta'ala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya
dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Taib itu adalah dokumentasi ilmiah tentang nama-nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas Al-Malik dan Al-Malik pada hari Ahad pekan ketiga ba'da asar. Insyaallah ta'ala. Ba'da asar ada yang datang enggak jemaah? Hah? Kalau dijadwalkan ada. Baik insyaallah. Insyaallah ba'da asar pekan depan biidznillah ta'ala. Ya pekan depan ba'da asar. Ya, baik. Insyaallah. Ya seperti itu. Ada pertanyaan jemaah? Ya, fadhil. Waalaikumsalam. Kalau foto kita dicetak di gelas gitu atau di bantal itu boleh atau enggak? Foto siapa? Foto diri kita Dicetak di gelas buat diminum. iya Gelas atau dicetak di bantal gitu boleh gitu. enggak boleh. Terus yang kedua kita punya patung di rumah atau hewan yang sudah dibekukan. Nah itu kalau kita jual itu boleh atau tidak sih? Hewan yang dibekukan. Oke. Baik, yang pertama dulu. Mencetak foto untuk untuk ditaruh di gelas atau dibuat bantal, dibuat kain gitu. Oke, haram, nggak boleh. Kenapa? Karena ini sama dengan hukum memajang. Sama dengan hukum memajang dan ini tanpa hajat. Tidak ada hajatnya kita itu mencetak gelas dengan foto kita. Baik, sekarang nih kalau misalnya ini boleh kan nih? Nah, ini nggak boleh. Karena ada dia nih, ada si akhwat ini. Ini akhwat kayaknya. Kalau ini nggak apa-apa nih, karena nggak jelas ini apa nih. Ini anak nggak tahu nih apa nih. Penguin. Tapi nggak kayak penguin Pak. Ini nggak tahu, kalau makhluk nggak jelas kayak gini nggak apa-apa. Yang seperti ini masih nggak apa-apa ini. Karena ini nggak begitu jelas ini, ya. Tapi yang ini terlalu jelas. Mungkin cukup kalau yang sebenarnya kan kita beli atau dapat bukan karena maksud kita untuk gambar ini kan? Faham nggak? Maksud kita ini bukan gambar ini kita beli ini gitu loh. Karena pengen gelas aja buat tatakan. Ini bukan gelas, ini apa ini? Ini apa sebenarnya ini? Ini gelas tapi ya. Ya mungkin dapat hadiah mungkin. Maka hadiah seperti ini kita dihadiahnya mau gimana ya? Dia udah terima. Terus kemudian solusinya tutup. Ya. Entah dengan apa atau coret atau krik supaya tidak sempurna mukanya. Gitu aja. Kalau misalnya kaos yang disambungkan pemain bola nggak boleh. Kaos ada gambar pemain bola atau namanya saja, Pak? Jadi kan ada yang dijual di pasaran itu kan kaos yang disambung pemain bola yang terkenal misalnya kayak gitu. Berarti nggak boleh. Tapi nggak ada mukanya. Ada makanya. Bukan kan seperti kayak Ronaldo misalnya. Iya. Nah, itu kan orang yang terkenal dan disambung di kaos orang memakai kata orang yang beli itu termasuk termasuk besar juga. Setahu saya baju bola rata-rata nggak ada mukanya, Pak. Tapi ini ada. Ada. Atau cuma nama punggung doang? Ya itu malah lebih munkar lagi. Kenapa? Karena itu begini ya masih ke pertanyaan tadi. Barometernya adalah ya segala yang kita beli karena gambarnya maka itu haram. Adapun kalau kita beli bukan karena gambarnya, karena ada hajat lain dan qadarullah itu bergambar, maka itu dimaafkan. Jadi yang kita membelinya karena gambar itu, gitu loh. Maka itu haram. Contoh tadi, kita bikin atau beli baju bola atau kaos, kita beli karena ada gambar fulan, maka ini haram. Dan baju tersebut juga baju yang haram untuk dibeli, baju yang haram untuk diadakan, perlu didaur ulang. Faham gak jemaah? Misal, saya nggak tahu pemain bola, tapi biasanya penyanyi biasanya atau artis-artis. Misal ada gambar band Nirvana misalnya, bukan cuma tulisan Nirvana doang, tapi ada bandnya 3 orang personal misalnya di belakang bagian punggung.
tiga penyanyi itu. Orang-orang ketika membeli kaos ini pasti mereka membelinya karena Nirvana ini, karena Kurt Cobain ini misalnya, ya kan? Atau mungkin ini generasinya generasi beda ya, mungkin misal Atta Halilintar misalnya, ya, ada di belakang itu Atta Halilintar, ya. Nah kemudian orang itu beli baju itu kenapa? Karena ada bukan ada halilintarnya, ada Atanya. Kalau ada halilintarnya matilah orang, nanti kesian. Nah ada Atta Halilintarnya, maka dibeli karena itu. Maka ini haram. Bahkan eksistensi baju seperti itu haram. Kenapa? Karena baju itu dibuat demi mengadakan gambar itu, gitu loh. Maka ini nggak boleh. Contoh lain batik, ya, batik yang itu ada gambar makhluk hidup dengan jelas, maka itu tidak boleh dibeli dan keberadaannya pun sebenarnya nggak boleh. Walaupun ya laris, terutama oleh orang Cina laris, ya, laris. Misal ada batik gambarnya apa, soang apa ya, entok, ya, beda walaupun soang angsa, ya. Antum datang dari mana, akhi? Bukan dari tempat perempuan, antum. Nah, dari itu angsa, ya, atau kuda gitu. Maka nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang beli batik dengan gambar jelas kayak gini, pasti mereka tuh tertarik karena apa? Gambar angsa atau kudanya ini. Gitu loh. Faham nggak jemaah sekalian? Maka eksistensi batik ini sebenarnya nggak boleh ya, seperti ini nih. Begitu. Adapun kalau membeli suatu barang yang memang di situ ada gambarnya, tapi orang kalau membeli itu bukan karena gambar ini, karena kebutuhannya memang fungsi dari barang ini gitu loh. Contoh, antum beli softtek untuk istri misalnya, kan ada gambarnya nggak tuh? Misalnya, biasanya, antum lupa juga sih. Misalnya ada gambarnya, misalnya gambar perempuan lagi ketawa gitu misalnya, karena nyaman pakai softtek itu misalnya. Kita beli softtek itu apakah karena gambar ini? Apakah karena ingin menikmati gambar ini atau ingin memajang gambar? Enggak, karena kita buat istri kita. Paham? Begitu bedanya. Antum beli Royco, ada gambar ayam enggak kira-kira? Apakah antum beli Royco karena ada gambar ayam? Enggak, atau kemudian beli Royco kemudian bawa ke rumah, dibuang mecinnya, diperhatiin, masya Allah ini ayam. Enggak, bukan gitu. Maka apa yang dibuat atau dibeli bukan karena gambarnya, walaupun ada gambar, maka itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi sekarang kalau misalnya, nah ini yang perhatikan, buat tidur spray, ya, spray yang bergambar itu dilihatlah dari kadar gambarnya dan dilihat dari niatan orang yang beli juga itu, orang yang pakai. Kalau spray polos atau gambar bunga nggak masalah. Kalau spray di sini gambarnya misalnya gambar Sailor Moon, atau nggak tahu Sailor Moon, antum tahu apa nggak tahu ada. Gambar apa biasanya kalau misal artis-artis itu apa? Oh, gambar makhluk hidup, gambar misalnya gambar apa sih ya? Doraemon. Anak ini bilang, Pak, tolong Abu beli ini nih Doraemon, ada gambar Doraemon, sekali Nobita sama Dekesuki dan seterusnya. Giant sama Suneo-nya, Suzuka-nya masuk semua itu. Ya. Oh ya aku suka ini, beli ini karena ada gambar itunya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena ini dibeli karena gambarnya, gitu loh, nggak boleh. Itu bedanya seperti itu. Ya. Kalau Doraemonnya aja boleh. Maksudnya Doraemonnya gimana? Doraemonnya kan itu enggak menyenangkan Doraemon. Enggak, tetap dia niatnya dari ininya kucing, Pak. Doraemonnya sendiri protes kalau dibilang bukan kucing. Iya. Walaupun gambarnya begitu. Enggak boleh. Bulat terus kasih. Enggak boleh karena itu gambar mewakili kucing, Pak.
Diniatkan kucing, walaupun kucing yang aneh. Ya. Tom and Jerry misalnya, ya itu nggak bisa. Gambar Tom and Jerry di kasur atau di. Kalau memang tujuannya beli spray tersebut untuk menikmati gambar Tom and Jerry, ya nggak boleh. Tapi kalau ya kebetulan aja, ya emang misal dikasih baru nikah kemudian dikasih gambar seperti ini. Kalau gambarnya besar-besar, ya membuat hati kita itu terganggu dengan gambar ini, maka nggak boleh. Tapi kalau gambarnya hanya kecil-kecil, pernah kecil atau di tengah-tengah bebungaan ada gambar ini, maka nggak masalah, insya Allah. Begitu, wallahu a'lam. Ini kadang-kadang permintaan cucu memaksa dia nangis supaya lihat di TV. Dia maunya jangan ini, jangan. Iya, itu. Wih, semua salah. Ya. Begini Ustaz, saya kadang-kadang Mereka ini di mana sih mereka ini? Ibu-ibu ini? di dalam. Oh iya. Kadang-kadang saya tanya anak-anak cucu-cucu saya itu sedang apa sih nangis? Ini Bu lagi mainan Lego, lagi apa nih? Legonya dikasih tahu saya lagi bikin manusia atau binatang atau apa itu orang-orang itu bagaimana? Lego itu yang dipasang-pasang itu kan ya? Iya. Nah, itu nggak apa-apa karena dia ketika membentuk binatang itu kan nggak ada wajah, nggak apa-apa. Atau dia menggambar binatang secara global nggak ada wajah, nggak apa-apa insya Allah. Kemudian yang kedua Ustaz, Ibu-ibu nggak bisa di ini. kompak dari ibu. Namanya tadi kita sudah diciptakan ada hitam legam, ada putih. Kemudian kita ingin mempercantik diri supaya cerah itu gimana itu termasuk haram atau tidak? Terima kasih. Oke, iya, Pak Tarik. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Nanti saya jawab dulu Bu, pertanyaan Bapak yang mana tadi ya? Ini belum, yang kedua belum. Yang kedua apa tadi pertanyaan Pak? Di rumah ada pajangan patung itu bersama binatang yang dibukukan. Kemudian kalau saya jual itu uangnya haram. Patung. Seperti apa patungnya Pak? Memang patung itu. Alat kayu itu tapi sempurna. Oh itu dihancurkan. Terus ada hewan yang dibukukan kayak kura-kura. Hewan yang dibekukan. Ya, kura-kura sama cendrawasih itu. Kalau niat mau jual uang itu kalau kita jual misalnya laku uangnya haram. Uangnya haram. Wallahu alam haram itu. Kenapa? Pertama untuk patung orang akan membeli karena dia bentuknya seperti itu, maka haram. Oke. Kemudian yang masalah apa tadi, binatang yang dikerasin, dia air kerasin, maka dari perbuatan memasukkan atau menyuntik, menginjeksi air keras ke tubuh binatang ini zalim. Ini zalim. Tidak boleh, kecuali untuk kepentingan dokumentasi ilmiah. Karena ini ada hajat nggak masalah. Dihancurin atau dikubur di tempat yang orang tidak mencarinya, insya Allah. Kalau di halaman rumah itu boleh. Nggak apa-apa. Kalau bisa sih jauh-jauh di tempat yang antum udah nggak peduli dengannya, insya Allah. Ya, begitu. Jadi dibuang di tempat yang orang tidak mengambilnya gitu. Apa tadi bapak? Mengikuti kemauan cucu yang minta nonton. Iya, minta nonton. Kalau nonton sebagian ulama untuk anak kecil nonton kartun itu diperbolehkan, diberi pemaafan gitu untuk anak kecil ya. Tapi itu pun yang tentu dengan syarat-syarat seperti tidak melanggar etika Islam, misalnya tidak melanggar etika pada umumnya, kemudian tidak berlebihan dan lainnya dari syarat-syarat sebagian ulama membolehkan untuk anak kecil. Termasuk kita yang memfasilitasi juga. Kita hanya memfasilitasi, yaitu membuat anak kecil itu ya nonton aja, tapi kita tidak usah ikutan kecuali dalam rangka mengawasi, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka menikmati sebaiknya jangan. Ya, mengawasi. Mengawasi itu alasannya, sebenarnya sih menikmati. Ibu-ibu tadi yang nomor 2 apa pertanyaannya tadi, Bu? Oh, supaya glowing. Iya, suka pakai itu biar cerah gitu. Taib. Kalau cuman mengglowing, tidak merubah wajah.
Oh iya. Iya, kalau tidak Cantik. Iya, kalau misalnya mengglowingkan wajah atau kulit, mempercantik dan itu tujuannya untuk suami, maka itu insya Allah baik, insya Allah. Tapi kalau sampai mengubah warna asli, maksudnya warna asli ini dia operasi atau semisalnya, maka ini nggak boleh. Tapi kalau cuma glowing pakai lotion tertentu supaya kelihatan cantik untuk suami, maka nggak masalah, insya Allah. Iya, karena ini ada hajat, yaitu menyenangkan suami. Seperti itu ya. Bertajamul namanya, tajamul ya, sama-sama. Satu lagi Ustaz, Iya. kalau foto keluarga dipasang di rumah, Di mananya dulu dipasang? Kalau di di dinding, dinding, ruang tamu. Ruang tamu, Bu? iya. Oke. Sekarang misal kalau misalnya foto keluarga dipasang di dekat ember di kamar mandi, kira-kira mau nggak, Bu? Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Enggak, oke. Kenapa? Karena ada sisi pengagungan dan pemuliaan terhadap isi foto tersebut. Memang ini bukan syirik, bukan syirik. Tetapi ini yang membuat malaikat rahmat tidak masuk ke rumah. Ini masuk dalam ancaman itu. Ya, jadi masang foto makhluk hidup, baik keluarga atau foto tetangga misalnya, atau foto siapapun itu, ya dipasang, maka ini masuk dalam surah yang bukan mumtahanah, yaitu gambar yang tidak direndahkan, melainkan gambar yang ditinggikan. Berarti di sini ada pemuliaan, ada pengagungan atau kekaguman terhadap hal tersebut. Maka ini dilarang, dan ini yang masuk dalam sabda Nabi SAW. Ya, malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar. Hujan, motor anak, oh dalam, alhamdulillah. Taib, hujan ya. Tujuannya itu ini. Sedang sakit keras, malaikatnya bagaimana mau melihat? Kan malaikat rahmat Pak yang Abu yang ini. Kalau malaikat maut mah di mana aja insya Allah. Ibu tenang aja, nanti juga ada kok datang kalau misalnya malaikat maut. Jadi bukan semua malaikat maut dia datang mana aja, mau di mana aja datang. Ya Pak. Kalau tujuannya itu ini akan membuat foto keluarga itu supaya nanti yang katakanlah anak cicit kita yang akan datang itu supaya mengetahui itu asal usulnya. Iya. Dia itu apa tujuannya bukan untuk mengagumkan, bukan, untuk Iya. mengenal itu. Iya. Iya, ini kan masalahnya kita memajang, bukan memfoto, memajang. Ya. Malaikat itu enggak kenal dengan masalah oh ini supaya nanti pada tahu cucu-cucunya, enggak, itu bukan alasan, Pak. Karena foto itu yang dipajang hanya ada di zaman-zaman sekarang aja. Orang Arab itu paling kenal dengan nasab mereka, jauh daripada orang Indonesia. Bahkan orang Arab bisa kenal sampai 10 dinasti ke atas itu mereka hafal nama-namanya. Dan mereka tahu bapak-bapak mereka karakter gimana, apa mbah-mbah mereka yang dulu. Tapi dengan itu nggak ada dahulu kala di zaman Rasulullah SAW mengenal ada yang gambar-gambar di dinding, di pajang, tidak. Maka ini alasannya sebenarnya alasan untuk sekarang aja gitu loh. Tidak ada dalam Islam, dan juga ini alasan yang untuk orang-orang sekarang aja dibuat-buat alasan. Yang mana kita lihat justru ya biasanya foto pernikahan atau semisalnya, ya itu tidak ada masalahnya. Berarti kan dia mengapresiasi pernikahan dengan cara seperti itu, dan itu cara yang tidak benar dalam Islam, itu tidak benar, tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Ya, karena Nabi SAW yang mengatakan tidak masuk malaikat rumah yang di dalamnya ada gambar. Maksudnya gambar sini adalah gambar makhluk hidup yang dipasang, baik berupa gambar hasil rekan tangan atau gambar makhluk hidup yang berupa foto yang dicetak atau patung dan semisalnya. Nah, begitu pula dengan misal boneka, kalau bisa taruh, disimpan di tempat yang tersembunyi kalau bisa. Begitu juga dengan gambar-gambar yang ada di album foto, maka ditutup. Karena dengan ditutupnya album itu menunjukkan kita tidak meninggikannya, kita tidak memuliakannya, kita tidak, dan seterusnya. Sama seperti di handphone.
Gambar-gambar di handphone kan nggak selalu kita buka terus kan, nggak, tapi kita tutup, kita save di folder. Begitu. Waalaikumsalam. Pokoknya kalau antum nanya, ada ibu nanya, antum kalah pokoknya. Ya, silakan ibu-ibu. Yang pertama, untuk foto, misal saya tinggal di rumah ibu gitu ya. Saya tinggal di rumah ibu yang Iya. situasinya memajang foto gitu yang saya nggak bisa, ya karena rumah ibu Iya, iya. jadi saya Iya, nggak iya. bisa atur. Ya, ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi merubah ya wajah gitu, itu agak, maksudnya pengen cantik gitu lah Ustaz gitu. Iya. Batasannya apa gitu kan, karena sekarang kan ada macam-macam, nggak hanya sekedar operasi plastik gitu kan, tapi ada botox, kemudian filler, kemudian Botox yang dari Jawa itu ya, Bu ya? wajah, selam alis, Hah? ya, semacam itu gitu. Itu batasannya apa Ustaz? Kemudian ada juga yang apa sih namanya, yang apa flat gitu, itu kan bisa dihilangkan. Saya nggak tahu itu. Semacam talent Oh. kecil itu Ya. itu ada yang dihilangkan gitu. Itu batasannya seperti apa ya Ustaz? Iya. Baik. Saya jadi lupa ibu nanya apa sebenarnya, Bu? Nanya apa ya tadi ya? Foto. Ibu tinggal di rumah ibunya ibu. Yang wajib bagi ibu adalah menasehati. Ya, yang wajib bagi ibu adalah kalau nggak bisa mengubah itu, ibu nasihati ibunya ibu. Ini Nabi SAW berkata begini. Kalau didebat oleh ibunya ibu, ya khalas, yang penting sudah menyampaikan. Ya. Kemudian masalah mengubah itu, kalau dia sampai mengubah ciptaan asli, maka itu termasuk taghyir khalqillah, yaitu mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu berdosa. Adapun macam-macamnya kan saya juga tidak tahu semua macam-macam dari kosmetik. Untuk menghilangkan seperti tai lalat, maka ini pada asal, kalau tai lalat ya, maka pada asalnya tidak boleh dihilangkan. Kecuali jika tai lalat tersebut berada di tempat yang mengganggu kenyamanan hajatnya. Ya. Seperti tai lalatnya hampir menutupi hidungnya misalnya, maka ini boleh dengan cara operasi atau gimana boleh. Atau tai lalat tersebut di tempat yang atau dengan ukuran yang mungkin membuat orang melihatnya sangat jelek gitu loh. Maksudnya jeleknya itu sangat keji gitu loh. Ya, maka itu mungkin saja itu boleh untuk diubah demi maslahat dan demi madarat yang lebih besar. Allahu a'lam. Tapi apapun itu, tai lalat itu bukan suatu aib sebenarnya. Ya. Karena aibnya tai lalat itu adalah di lafal tainya. Coba kalau jangan di tai lalatin. Ya, misalnya apa? Karena lafal tai lalatnya itu loh, yang namanya itu yang kurang enak gitu loh. Coba kalau enggak dengan nama itu. Ya. Maka coba seseorang itu mensyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan padanya dari hiasan-hiasan itu gitu. Kecuali kalau memang keterlaluan sampai tompel berbulu. Nah mungkin tompel di wajah perempuan lagi dan itu susah, maka mungkin itu bisa dipoles atau diubah. Tetapi sebenarnya syukuri itu lebih baik. Kemudian menghilangkan flek-flek hitam, kalau itu bukan bagian fisik, maka itu boleh dihilangkan. Kalau itu bukan bagian permanen fisik, maka boleh dihilangkan. Misal kalau kita facial, ya facial itu bahasa benernya, baca bener kalau baca saya facial, ya. Kan dikasih masker ya kalau salah, masker, ya kan? Sekian waktu gitu kan. Nanti dia akan menarik objek-objek yang bukan bagian dari wajah. Ya kan gitu, hitam-hitamnya, maka ini boleh, nggak masalah insyaallah. Begitu Bu ya. Berkaitan dengan tai lalat itu kadang dia bertubuh gitu, jadi tadinya nggak ada. Ada usulnya kayak tumor yang. Iya. Kalau itu bukan asli permanen dari wajah nggak apa-apa Pak. Bukan wajah, tapi
dia akan tumbuh lagi banyak di banyak tempat. Tadinya nggak ada. Begitu kan? Oh, kalau misalnya asli nggak seperti itu, kemudian tumbuh Bertumbuh agar berkembang. dan itu bisa berkembang, maka boleh dia menghilangkan. Boleh dihilangkan. Lebih maslahat boleh. Iya. Karena aslinya dia nggak seperti itu, ada tumornya atau ada tumbuh tertentu, ya nggak masalah insyaallah. Kayak misalnya kita ada panu, ya kan? Boleh nggak kita ngilangin panu? Ya boleh. Panu dihilangin boleh nggak Pak? Boleh. Karena aslinya kan kita nggak berpanu. Misalnya ada panu di wajah gini, putih gitu, dan itu memalukan mungkin, maka menghilangnya boleh dengan kalpanax gitu, boleh. Jangan kemudian bilang, wah biarin itu panu ciptaan Allah, jangan diubah. Ya enggak, kan asli kita nggak berpanu, begitu loh, begitu nggak masalah. Panu aja yang memang asli kalau dibiarin permanen, tapi itu yang tadinya nggak ada ya, itu aja boleh dihilangkan. Apalagi tadi Bapak sebutkan, seperti itu. Adapun yang asli memang seperti itu, apalagi itu nggak memberikan aib, maka itu haram untuk diubah. Contohnya alis sudah seperti itu gitu loh. Kemudian dikerok, dikerik dan diubah dengan pensil, maka ini haram, nggak boleh. Bagi ibu-ibu yang mungkin pernah melakukan itu, cukup bertaubat. Nggak usah dibalikin, dicari lagi alis ini mana terus ditumbuhin satu-satu, nggak bisa udah. Taubat aja Bu. Ya, nggak boleh lagi seperti itu. Bersyukur apa yang Allah Ta'ala berikan. Begitu ya Mas ya? Deh ya? Antum usia berapa? 19? 16? Masih SMA? Masya Allah. Ajaib, Masya Allah. Barakallah fiik. Taib, cukup insya Allah? Ayo, fadal. Ya. Barakallah. Yang sekarang lagi sedikit viral itu Ustaz. Jadi di pekerjaan editing itu ada orang yang kerjanya itu cuma jadi ada si pemesan ini. Aku ngapain di situ? Jangan di situ, di kamar mandi aja, di jongkok-jongkok nih. Ya, oke. Ya. Jadi yang pesan ini kirim gambar, kemudian yang editingnya ini dijadikan animasi, bergambar beranimasi. Bikin animasi, ya. Kemudian ada yang sebagian itu wajahnya nggak dikasih apa-apa, matanya nggak ada, hidungnya nggak ada, mulutnya nggak ada, cuma jadi satu antara leher sama kepalanya itu bagaimana? Wallahu alam, kalau memang wajahnya kosong nggak apa-apa insyaallah. Kemudian yang kedua, Tapi lebih aman wajahnya kosong dan dipisah, itu lebih aman. Cuman Allah alam karena wajahnya nggak lengkap maka nggak apa-apa insyaallah. Ya terus. Yang kedua, pada di sekolah dasar itu anak-anak itu biasanya disuruh menggambar. Ya. Pemandangan atau hidup. Contohnya ada orang anak-anak nyapu di bawah pohon. Ya. Terus sebagian anak ada yang gambarnya itu bagus, ada yang jelek. Itu Ya. bagaimana? Bagus di sini maksudnya memang lengkap. Ya, lengkap. Ya, kalau antum bilang bagus gambarnya, maksudnya bagus di sini maksudnya ya sesuai dengan bagaimana nature-nya dan bakatnya bagus, maka itu tidak berkaitan dengan hukum. Tapi yang dimaksud berkaitan hukumnya adalah apakah ada komponen-komponen yang melazimkan itu sama dengan makhluk hidup gitu. Itu dia. Seperti wajah. Terutama wajah sebenarnya. Maka kalau gambar yang tadi disebutkan seperti anak-anak yang lagi nyapu di bawah pohon, wajah mereka juga ada, maka ini nggak boleh. Adapun kalau hanya sebatas syakhs, maka Allah alam masih nggak apa-apa, mudah-mudahan. Tapi ini bisa, apa itu? Terkadang ada yang bilang ini kan untuk pendidikan, kan? Kenapa terlalu dibawa terlalu anak kecil? Untuk pendidikan kenapa? Misalnya kita bilang ke anak-anak, kemudian ada orang lain bilang ini kan untuk pendidikan anak-anak, untuk menggambar mengasah keterampilan. Kenapa dibebankan istilahnya ini seperti ini? Oh ya. Itu gimana secara kita menyampaikan secara baik? Kalau pakai kiasan, coba kalau misalnya anak disuruh nyanyi misalnya, kita bilang jangan nyanyi, ngaji aja. Mereka juga akan mengatakan begitu. Ini kan untuk pendidikan suara anak. Kenapa harus dibebankan kok larangan ini ke anak? Anak kan nggak tahu apa-apa. Ya kita
Ya kita bilang justru karena nggak tahu apa-apa, jangan dibuat mereka tuh menguasai ini. Jangan dari kecil mereka dididik untuk melanggar hukum Allah atau syariat Allah. Justru antum yang seperti ini yang membebankan anak-anak supaya membiasakan untuk gambar kayak ini, antum membebani anak-anak ini untuk terbiasa melanggar syariat Allah. Begitu loh. Malah antum lah yang membebankan anak ini. Paham nggak mindsetnya? Tadi ya kita melarang ini, jangan gambar ini, jangan gambar itu, gambarlah yang ini. Syariat Allah itu berlaku untuk manusia. Apakah anak ini bukan manusia sehingga dikecualikan? Kecuali untuk maslahat yang tadi, misalnya boneka dan misalnya, karena itu ada dalil. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun main boneka, itu ada dalil. Sementara mana dalilnya antum untuk membolehkan anak-anak menggambar? Malah justru dengan membolehkan anak menggambar makhluk hidup, itu membuat dia apa? Dari kecil membiasakan diri itu untuk menggambar makhluk hidup dan mengajak seolah-olah itu biasa buat dia. Dan ini berbahaya gitu loh. Ya, kalau alasannya udahlah kita nggak usah dikit-dikit dilarang. Luqman Al-Hakim saja sampai masalah syirik yang mana itu masalah orang-orang dewasa. Itu juga anak-anak, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun azim. Masalah dewasa, syirik itu masalah orang-orang dewasa. Anak kecil tahu apa? Anak kecil kan masih kena fitrahnya. Tapi dilarang oleh Luqman Al-Hakim. Sampai adab-adab ya, waqfid janah yaitu jalan dengan cara yang baik. Astagfirullah. Di ayat surat Luqman. Waqsid fi masyika. Ya. Dalam cara jalan, waghdud min sautik, cara bersuara pun jangan terlalu tinggi. Itu Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya supaya adab yang benar. Apakah kita akan bilang, udahlah dia kan masih anak-anak, maklumin lah. Jangan kita membebankan dia seperti beban orang dewasa. Gitu loh. Dalam Islam memang ada beban orang dewasa, ada seperti nafkah, tarbiyah, mendidik dan seterusnya, mengayomi, yang tidak mungkin anak-anak seperti itu. Tetapi untuk syariat pada umumnya, apa yang pada orang dewasa juga anak-anak juga harus ditarbiyah agar mengikuti peraturan Allah SWT. Seperti itu. Ya. Memang mungkin anak-anak lebih ringan ketika menggambar makhluk hidup. Mereka tidak sampai seperti orang dewasa menggambar makhluk hidup. Dosanya enggak, insyaallah. Tetapi ketika anak-anak dibiarkan begitu saja, lalu apa artinya tarbiyah dan pendidikan kalau dibiarkan melanggar syariat Allah itu saja? Fadhal. Misalnya kita di suatu kurikulum pendidikan punya otoritas, kemudian kebijakan di suatu pendidikan itu adanya program istilahnya menggambar keterampilan anak. Iya. Kita ketika mengetahui tentang hal ini lebih baik mengusulkan hal yang lain atau diam aja Ustaz? Ya tentu kalau antum punya otoritas berarti antum berkewajiban untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar dan taghyir al-munkar, mengubah kemungkaran. Kalau punya otoritas. Kalau nggak punya otoritas ya udah antum yang penting nasihatin aja. Tapi kalau punya otoritas berarti antum berkewajiban untuk mengubahnya. Begitu, wallahu a'lam. Dan itu semampu antum. Nggak boleh diam aja. Nggak boleh. Wallahu a'lam. Iya, ini kayaknya sampai kapan ini kajiannya? Kita cukup aja sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Ayo. Coba dibacain, coba baca. Sudah, saya sedikit bertanya, bila ada saudara yang memajang foto-foto Habib yang dipajang di rumah dengan tujuan memuliakan beliau, sikap kita harus bagaimana? Jazakumullah khairan. Iya, memajang. Kalau Habib itu makhluk hidup, ya nggak boleh dipajang. Tapi kalau Habib itu benda mati nggak apa-apa. Habib itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup, manusia kan, manusia. Dipajang fotonya masuk dalam ancaman ini. Dan bahkan ini lebih dari sekedar memajang foto, melainkan ada sisi pengagungan dan ta'zim serta hulu kehadapnya. Kalau misalnya terhadap foto keluarga itu hanya dari sisi kita udah pernah nikah, kita nikah sama orang ini, dan ada sisi hanya kenangan saja, nggak sampai hulu
terhadap orang soleh sehingga semi menyembahnya, enggak sampai gitu kok foto keluarga. Tapi kalau foto guru, foto syekh, foto habib dan semisalnya dipajang, maka pasti sini ada ta'zim, yang itulah akar dari menuju taklid buta, dan bahkan dikhawatirkan hati itu bergantung padanya. Ya, maka ini jelas haram. Yang membolehkannya hanyalah orang-orang yang ahli syubhat dan orang-orang khurafiyin dan orang-orang seperti itu. Allah. Jadi haram. Jelas itu malah lebih keras lagi, itu lebih mengerikan karena justru asal dari taswir dahulunya untuk syirik. Ya, penggambaran atau untuk pembentukan itu untuk patung, untuk diagungkan dulunya. Maka ini semi menuju ke sana. Maka nggak boleh, haram. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Kita ketemu pada pekan depan pada asar di hari Ahad insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.